Pertemuan Presiden Prabowo dengan penguasa tanah Jawa Eyang Ismoyo. Pada suatu pagi yang cerah di Jakarta, di sebuah ruang istana yang megah, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tengah duduk di depan meja kerjanya. Pagi itu, suasana istana terasa berbeda, penuh ketegangan dan rasa ingin tahu. Setelah melalui proses pemilu yang penuh tantangan dan rintangan, Prabowo kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, tugas besar menanti. Negara yang luas dan kaya ini menghadapi beragam permasalahan, mulai dari ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman bencana alam yang terus meningkat. Prabowo merasa bahwa Indonesia membutuhkan suatu perubahan besar, dan tak hanya perubahan yang bersifat politis, tetapi juga perubahan yang mendalam, yang melibatkan banyak aspek kehidupan. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Beberapa hari yang lalu, Prabowo mendapatkan sebuah pesan misterius dari seorang penasehat spiritual yang dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Penasehat tersebut mengatakan bahwa untuk benar-benar memahami keadaan bangsa ini dan untuk melangkah lebih jauh dalam memimpin Indonesia, Prabowo perlu bertemu dengan sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari sekadar pemimpin manusia. Sosok tersebut adalah penguasa tanah Jawa. Penguasa tanah Jawa ini bukanlah figur yang biasa dikenal oleh rakyat Indonesia. Ia adalah seorang yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi, penguasa yang menjaga keseimbangan alam dan spiritualitas tanah Jawa sejak zaman dahulu. Orang-orang tua dan beberapa tokoh spiritual di Indonesia percaya bahwa penguasa tanah Jawa memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang alam semesta dan takdir bangsa ini. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Prabowo memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Ia mengumpulkan sejumlah orang yang dipercaya untuk mempersiapkan perjalanan menuju sebuah tempat yang terletak di dalam hutan, jauh dari keramaian kota. Tempat itu adalah Gunung Merapi, yang dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual di tanah Jawa. Gunung ini, dengan segala misterinya, telah lama dikenal sebagai tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setibanya di kaki Gunung Merapi, Prabowo disambut oleh seorang tokoh spiritual yang telah lama menjaga tempat tersebut. Tokoh tersebut menjelaskan bahwa pertemuan dengan penguasa tanah Jawa hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus dan niat yang baik. Tanpa banyak bicara, mereka memulai perjalanan mendaki gunung yang penuh tantangan. Selama perjalanan menuju puncak, Prabowo merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar terasa lebih berat, dan suasana semakin terasa penuh misteri. Di tengah perjalanan, Prabowo mulai merasakan sebuah kekuatan yang tak tampak namun sangat nyata, seakan alam dan dunia sekitar mengamati setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang mendalam. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya sampai di sebuah gua yang terletak di puncak Gunung Merapi. Di dalam gua tersebut, terdapat sebuah altar besar yang terlihat sangat tua dan sakral. Di depan altar itu, berdiri seorang sosok yang tampak sangat bijaksana, dengan aura kekuatan yang luar biasa. Penguasa tanah Jawa yang dikenal sebagai Eyang Ismoyo, seorang makhluk yang telah hidup selama berabad-abad, berdiri menunggu kedatangan Prabowo. Prabowo merasakan getaran yang sangat kuat saat melihat sosok tersebut. Eyang Ismoyo adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai penjaga keseimbangan alam di tanah Jawa. Ia mengenakan pakaian tradisional yang penuh dengan simbol-simbol mistis, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Meski terlihat tua, Eyang Ismoyo memiliki energi yang sangat kuat dan penuh kedamaian. "Selamat datang, Prabowo Subianto," suara Eyang Ismoyo terdengar lembut namun penuh wibawa. "Kami sudah menunggu kedatanganmu. Apa yang membawamu ke sini?" Prabowo, meskipun terkesima, tetap berusaha tenang. "Saya datang untuk meminta petunjuk dan nasihat, Eyang. Tanah Jawa dan Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Saya merasa perlu untuk memahami lebih dalam tentang situasi negara ini, dan saya percaya Anda memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang apa yang terjadi." Eyang Ismoyo mengangguk perlahan dan mengisyaratkan kepada Prabowo untuk duduk di depan altar. Setelah keduanya duduk, Eyang Ismoyo mulai berbicara dengan suara yang penuh kedamaian. "Tanah Jawa dan Indonesia adalah tanah yang sangat istimewa, Prabowo. Tanah ini telah melalui banyak cobaan dan perjalanan panjang. Namun, seperti halnya bumi yang terus berputar, bangsa ini juga mengalami perubahan yang tak terhindarkan. Saat ini, kalian sedang berada di persimpangan jalan, di mana pilihan yang diambil akan menentukan arah masa depan. Namun,
Penting untuk diingat bahwa tak hanya politik yang menentukan, tetapi juga keseimbangan alam dan roh-roh yang menjaga tanah ini. Prabowo mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus saya lakukan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, Eyang? Eyang Ismoyo menatap Prabowo dengan tajam. Untuk memimpin bangsa ini, kamu harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dan alam, antara manusia dan sesama, serta antara dunia fisik dan dunia spiritual. Tanah Jawa ini bukanlah tanah yang bisa diperlakukan sembarangan. Ada roh-roh yang menjaga setiap sudutnya, dan mereka akan melawan jika ada yang mencoba merusak keseimbangan tersebut. Prabowo merasa seakan ada sesuatu yang sangat berat yang harus ia tanggung. Apakah saya bisa mengubah keadaan ini, Eyang? Eyang Ismoyo tersenyum bijak. Perubahan dimulai dari dalam diri, Prabowo. Seorang pemimpin yang sejati adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan dalam dirinya, yang mampu mendengarkan suara hati nurani dan tidak tergoda oleh kepentingan pribadi. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan bangsa ini. Kamu harus melindungi rakyatmu, bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam melindungi alam dan warisan leluhur. Prabowo merenung sejenak, mencoba memahami kata-kata Eyang Ismoyo. Ia tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara yang besar secara fisik, tetapi juga memiliki jiwa dan roh yang tak tampak oleh mata. Bagaimana saya bisa menjaga keseimbangan itu, Eyang? Tanyanya dengan penuh harap. Eyang Ismoyo menjawab dengan suara yang penuh ketegasan. Mulailah dengan mendengarkan. Dengarkan suara alam, dengarkan suara rakyatmu, dan dengarkan suara hatimu. Jangan biarkan nafsu kekuasaan menguasai pikiranmu. Jangan biarkan kepentingan sesaat merusak masa depan bangsa ini. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan spiritual. Setelah beberapa jam berdiskusi, Eyang Ismoyo memberi Prabowo sebuah selendang putih yang terbuat dari bahan alami yang sangat halus. Ini adalah simbol dari keseimbangan dan kebijaksanaan. Bawalah ini sebagai pengingat bahwa kamu memimpin dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Prabowo merasa terharu dan menerima selendang itu dengan penuh rasa hormat. Terima kasih, Eyang. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini. Eyang Ismoyo mengangguk. Ingatlah, Prabowo, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjaga keseimbangan. Bukan hanya antara manusia dan alam, tetapi juga antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Tanah Jawa ini akan selalu berada di bawah perlindungan kami, tetapi kamu harus memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Dengan pertemuan itu, Prabowo merasa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana memimpin Indonesia. Ia tahu bahwa tantangan yang dihadapi bukan hanya masalah politik atau ekonomi, tetapi juga masalah keseimbangan alam dan spiritual. Sebelum meninggalkan Gunung Merapi, Prabowo berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual, dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan sejahtera. Saat kembali ke Jakarta, Prabowo membawa bersama dirinya bukan hanya selendang putih sebagai simbol kebijaksanaan, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Ia siap menjalani tugasnya sebagai Presiden Indonesia dengan penuh tanggung jawab, menjaga keseimbangan, dan membimbing bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan yang mengesankan dengan Eyang Ismoyo, penguasa Tanah Jawa, Prabowo Subianto kembali ke Jakarta dengan perasaan yang berat namun penuh harapan. Ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar politik atau pemerintahan telah tersentuh dalam dirinya. Selendang putih yang diberikan oleh Eyang Ismoyo kini terlipat rapi di tasnya, namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar simbol fisik. Selendang itu bukan hanya sebagai pengingat, tetapi juga sebagai penuntun spiritual yang mengarahkan langkah-langkahnya ke depan. Sesampainya di Jakarta, Prabowo disambut oleh jajaran kabinet dan staf kepresidenan yang telah menunggu dengan cemas. Negara ini berada dalam kondisi yang tidak mudah. Krisis ekonomi, ketegangan sosial, dan ancaman dari luar negeri terus menguji ketahanan bangsa. Namun, yang lebih mengganggu adalah perasaan tidak pasti yang melanda masyarakat. Kepercayaan kepada pemerintah sedang berada di titik rendah. Banyak yang merasa bahwa perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya terwujud, dan sebagian besar merasa terputus dari pemimpin mereka. Prabowo memasuki ruang kerjanya dengan langkah mantap, namun perasaan di dalam dirinya masih bimbang. Ada suara yang terus menggema di benaknya,
suara yang berasal dari Eyang Ismoyo, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjaga keseimbangan. Bukan hanya antara manusia dan alam, tetapi juga antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Saya harus mencari keseimbangan itu, gumam Prabowo dalam hati. Malam itu, setelah serangkaian rapat dan pertemuan dengan menteri-menteri, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia merenung, menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang bersinar jauh di bawahnya. Pikirannya kembali melayang pada pertemuan dengan Eyang Ismoyo. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga keseimbangan itu? Tanya Prabowo pada dirinya sendiri. Sambil memegang selendang putih yang diberikan Eyang Ismoyo, Prabowo mulai merenung lebih dalam. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik, tapi juga hati rakyat. Saya harus mendengarkan mereka, saya harus memahami apa yang mereka rasakan. Prabowo tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, dengan beragam suku, agama, dan budaya yang saling berinteraksi. Sebuah bangsa yang memiliki potensi luar biasa, namun juga menghadapi tantangan besar dalam menyatukan semua elemen-elemen tersebut dalam harmoni. Sejak menjadi presiden, ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya memimpin negara dalam arti konvensional, tetapi juga dalam arti yang lebih dalam, yaitu memimpin rakyat menuju kesejahteraan batin dan material, menuju kedamaian dan keseimbangan sejati. Keesokan harinya, Prabowo memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin bertemu langsung dengan rakyat, mendengar keluhan mereka, dan merasakan langsung apa yang mereka alami. Ia tahu bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk mengetahui keadaan negara selain dengan mendengarkan suara rakyat. Hari itu, dengan pengamanan yang ketat, Prabowo mengunjungi sebuah desa di Jawa Tengah. Desa tersebut, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan besar, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Desa ini bukanlah tempat yang sering disorot oleh media, tetapi di sini, Prabowo merasa bahwa ia dapat mendengar suara yang selama ini terabaikan. Setibanya di desa tersebut, Prabowo disambut oleh para petani, ibu rumah tangga, dan para pemuda yang terlibat dalam kegiatan sosial setempat. Mereka tidak tahu bahwa presiden akan datang, namun mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam udara pagi itu. Ketika Prabowo mulai berbicara dengan mereka, ia merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, dengan rakyat yang penuh harapan namun juga penuh dengan keraguan. Apa yang kalian harapkan dari pemerintah? Tanya Prabowo dengan suara yang penuh empati. Seorang petani tua menjawab, kami hanya ingin hidup dengan tenang, Pak. Kami ingin tanah kami subur, anak-anak kami bisa sekolah, dan kami bisa makan dengan cukup. Kami ingin merasa dihargai. Seorang ibu rumah tangga menambahkan, kami butuh pekerjaan yang layak, Pak. Kami butuh kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk masa depan anak-anak kami. Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia merasa bahwa ini adalah suara dari banyak rakyat Indonesia, suara yang selama ini mungkin terabaikan. Ia menyadari bahwa untuk membawa perubahan, ia harus memberikan lebih dari sekadar janji. Ia harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kehidupan mereka yang paling bawah, yang selama ini merasakan ketimpangan yang mendalam. Setelah mendengarkan langsung keluhan rakyat di desa tersebut, Prabowo kembali ke Jakarta dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan kebijakan yang menguntungkan sebagian kalangan saja. Untuk itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan yang telah diajarkan oleh Eyang Ismoyo. Beberapa langkah yang ia ambil antara lain. 1. Reformasi ekonomi yang pro-rakyat. Prabowo memutuskan untuk fokus pada pendekatan ekonomi yang inklusif. Pemerintahannya akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi juga oleh rakyat kecil. Ia memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dua sektor yang sangat penting bagi mayoritas penduduk Indonesia. 2. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Prabowo juga mengalihkan perhatian pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, terutama di luar Pulau Jawa. Ia memandang ini sebagai langkah penting untuk menciptakan kesetaraan dan memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. 3. Pendidikan dan kesehatan untuk semua. Salah satu janji kampanye Prabowo yang paling ditekankan adalah akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Ia berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Selain itu, pemerintahannya akan memperluas akses layanan kesehatan yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. 4. Penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal. Prabowo juga memperkenalkan kebijakan yang lebih menghormati kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia. Ia menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dan kekayaan ini harus dilestarikan dan diberdayakan untuk memperkuat identitas bangsa. 5. Dialog antar agama dan kebudayaan. Mengingat Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan budaya, Prabowo mengajak semua elemen bangsa untuk membuka ruang dialog antar agama dan perbedaan budaya. Ia percaya bahwa hanya dengan saling menghargai dan memahami satu sama lain, Indonesia bisa maju sebagai bangsa yang utuh. Seiring berjalannya waktu, Prabowo semakin menyadari bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya tentang kekuatan atau pengaruh, tetapi juga tentang kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyat. Ia belajar bahwa untuk memimpin dengan bijaksana, ia harus mampu menyeimbangkan kepentingan duniawi dan spiritual, seperti yang diajarkan oleh Eyang Ismoyo. Rakyat mulai merasakan perubahan. Meskipun tantangan besar masih ada, langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo mulai membawa dampak positif. Kesejahteraan meningkat, ketimpangan sosial berkurang, dan Indonesia mulai merasakan harapan baru. Prabowo tidak hanya menjadi seorang presiden, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu membawa keseimbangan, seperti yang pernah diajarkan oleh penguasa Tanah Jawa. Di malam hari, ketika kesibukan kantor mulai mereda, Prabowo kembali merenung di ruang kerjanya. Ia memandang selendang putih yang kini tergeletak di atas meja. Saya harus terus menjaga keseimbangan ini, pikirnya. Bukan hanya untuk bangsa ini, tetapi untuk masa depan kita semua.